mission is, of course, to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support. Mantan pemain timnas Belanda dan striker legendaris AC Milan dan Barcelona Patrick Kluivert resmi dikenalkan oleh PSSI sebagai pelatih baru timnas Indonesia per hari ini. Perkenalan Patrick Kluivert dilakukan lebih cepat dari yang dijadwalkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir karena telah dibocorkan oleh jurnalis nomor 1 sepak bola dunia asal Italia Fabrizio Romano. Perekrutan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala baru timnas Indonesia menemui banyak pro kontra dari supporter timnas Indonesia. Fabrizio Romano juga langsung menginterview Patrick Kluivert melalui Zoom. Pelatih legendaris itu mengatakan tekad bulatnya untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan juga tak sabar untuk segera memulai tantangan baru menangani timnas Indonesia. Berikut interview pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan jurnalis sepak bola nomor 1 di dunia asal Italia Fabrizio Romano. Ciao Patrick, you are the new head coach of Indonesian national team. Was a massive, here we go, few days ago, a big story, the fans going crazy. What's your feeling about this big job, this big country, Indonesia, really ambitious? Well, the feeling is of course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute to this team's progress and success, of course. And I'm looking forward to working with everybody and to accomplish our shared goals. Also, Patrick wanted to ask you your ambition, your mission as the head coach of Indonesia. What do you want to achieve with them? Well, the mission is, of course, to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. And what about the team, Patrick? Do you have everything in place? What's the planning about that? Well, as everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course. So let's go. Indonesia, Jaya! Come on! Come on! The big boss! Untuk menyampaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana kesuksesan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19. Kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki.
Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12, kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya. Ya, tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Dan nanti beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin, ya, pertemuan dengan Exco, pertemuan dengan Menpora, kunjungan mengenai fasilitas yang kita miliki selama ini mempergunakan dan lain-lain. Dan tentu komposisi pelatih juga saya rasa ini bukan leadership tersendiri, tetapi komposisi yang kita lakukan juga untuk sebuah teamwork secara menyeluruh, karena pelatih sendiri akan didampingi dengan beberapa asisten yang kualifikasinya tinggi, sehingga ini menjadi sebuah improvement, ya, supaya kembali perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia kita coba sekritikal mungkin, segala kekurangannya kita bisa atasi, karena target utamanya di Piala Dunia. Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tapi milik Indonesia. Tidak ada ya persepsi tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI atau milik coach, ya tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamika ini kita ukur sebaik-baiknya sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya berikan kesempatan bertanya jawab ya. Ya. Selamat siang Pak Erick, saya Majid dari Tribun News. Pertama Pak Erick, mungkin dengan adanya berita ini beberapa hari lalu, belakangan ini juga mungkin kita terbelah ya Pak Erick, ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin dari Pak Erick bisa menjelaskan kembali apa yang menjadi keputusan tadi kan, strategi, terus kemudian program ke depan. Apakah ini juga ada terjadi kabar sebelumnya juga tidak matchnya dengan pemain, karena ada kabar tersebut tidak suka, atau ya, terus kita juga dapat kabar dari media Italia itu supaya katanya juga daya melatih Sintayong yang bisa dibilang mungkin menonton seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak Erick, sebelumnya kan Sintayong juga mendapatkan golden ticket ya, dari pimpinan penjaga sebelumnya. Apakah golden ticket itu akan tetap berlangsung atau seperti apa? Terima kasih. Ya, untuk mengenai golden visa saya nggak bisa menanggapi, itu kan memang bagian dari pengatur polisi kami. Sama juga saya tidak bisa menanggapi tulisan media yang ada di luar negeri seperti Gulf, Tuto, Euro Reporter dan lain-lain. Ya, tentu mereka punya penilaian sendiri dan saya rasa mereka punya pandangan sendiri. Saya juga nggak mau komen hal seperti itu. Tapi saya mengapresiasi berita-berita seperti yang di New York Times, juga ditulis oleh beberapa media luar negeri yang menyatakan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia sudah ke arah yang baik dengan mensinkronisasi
semua kepentingan di atas segalanya, sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah ada dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet. Dan ya yang terbaik ya hari ini, karena kita masih punya waktu sampai 2 bulan setengah untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Cuma dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi di Indonesia lawan China. Terima kasih, saya Peter Yanto dari Republika. Baik, apakah keputusan ini berkaitan dengan keselarasan dengan